Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pada hadis Irbad. Terkenal para ulama menjuluki hadis ini sebagai hadis Irbad. Anda diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah, sebuah hadis yang tidak ada di Bukhari, yang tidak ada di Muslim, tetapi sahih. Ingat, tidak semua hadis sahih dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan, kalau sahih kenapa tidak ada di Bukhari? Kalau sahih kenapa tidak ada di Muslim? Ya, ini kalimat yang keliru. Karena Imam Bukhari pernah ditanya, "Ya Syekh, ya Imam, apakah hadis ini sahih?" Beliau menjawab, "Sahih." Sahih, mantap, beliau menjawab. Lalu ditanya lagi, "Kenapa Anda tidak masukkan di kitab sahih Anda?" Ini jawaban beliau. Tidak semua hadis sahih aku masukkan ke dalam kitabku. Ini pengakuan jujur beliau bahwa di luar hadis-hadis Sahih Bukhari banyak sekali yang sahih. Ya, termasuk hadis ini. Hadis ini sahih. Tapi sekali lagi hanya riwayat Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi. Bukan riwayat Bukhari, bukan riwayat Muslim. Usikum bitaqwallah. Kemarin sudah kita bahas sedikit. Ucapan Nabi usikum bitaqwallah atas permintaan Irbad. Ketika Nabi berbicara di hadapan para sahabat, dan pembicaraan ini tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Kenapa? Ucapan Nabi, kalimat Nabi yang keluar dari lisan beliau menggetarkan hati kami, membikin air mata kami jatuh. Berarti ada sesuatu di ucapan beliau ini. Tidak seperti biasanya. Dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW berbicara tentang agama ini di hadapan para sahabat tidak berada dalam satu sifat. Tidak berada dalam satu sifat. Kadang dari ucapan beliau, para sahabat semangat sekali untuk mencari ma'isyah dunia demi nafkah anak istri. Kadang dari ucapan Nabi, para sahabat semangat untuk beribadah. Kadang dari ucapan Nabi, para sahabat semangat untuk berjihad melawan orang-orang kufar. Beda-beda. Ya. Maka keliru dan tidak mencontoh Nabi kalau ada satu tokoh yang ketika ceramah sifatnya itu saja. Ya. Asal dia yang ceramah, siap-siap nangis. Gitu. Isinya cuma nangis saja. Ini tidak benar. Lihat Nabi SAW, kadang membuat menangis, kadang membuat semangat, kadang membuat ingin mati dalam jihad, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tidak berada dalam satu sifat. Asal dia yang ceramah, ya siap-siap mengeluarkan dompet. Sedekah terus yang dibahas. Asal dia yang ceramah, nggak jauh dari khilafah. Seolah agama ini isinya cuman kekhalifahan, nggak ada yang lain. Kalau dia yang ceramah,
isinya tentang jihad, nggak ada yang lain. Tidak seperti itu. Lihat para ulama, semuanya dibahas sesuai dengan tema masing-masing tentunya. Nah, dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang membuat para sahabat gemetar hatinya, menangis mata mereka, lalu Irbad mengatakan, "Ya Rasul, seolah-olah ini nasihat perpisahan." Dan betul, tidak lama setelah itu beliau wafat. "Ya Rasul, seolah-olah ini nasihat perpisahan. Fa'ausina, oleh karena itu berikanlah wasiat kepada kami, tinggalkan wasiat kepada kami." Artinya, kalau sebentar lagi engkau wafat, ada sesuatu yang kami jadikan pegangan, wasiat. Biasa orang yang tahu sebentar lagi akan meninggal karena kankernya sudah stadium 4 misalnya, karena sudah tidak ada harapan kata dokter misalnya, atau sebentar lagi mau dihukum mati misalnya, atau umur sudah 85 tahun misalnya, maka meninggalkan wasiat. Dan ini tidak khusus ya, para sahabat yang muda-muda, Ibnu Umar misalnya, sebelum tidur selalu menyiapkan wasiat, karena mereka yakin ajal akan datang kapan saja, terserah Allah, tidak terserah umur, tidak terserah kesehatan. Para sahabat, wabil khusus Ibnu Umar, sadar betul ini. Maka sebelum tidur selalu ada wasiat di bawah bantalnya. Ya, kalau aku mati nanti begini, agar tidak terjadi sesuatu. Kan banyak dari kita mati meninggalkan masalah. Kenapa? Karena enggak meninggalkan wasiat. Akhirnya rebutan dalam masalah perusahaan ini, akhirnya terjadi percekcokan antara saudara dan seterusnya. Salah satu sebabnya tidak ada wasiat. Saya pernah saksikan ketika para keluarga bersikukuh, mayat ini harus diazankan. Jelas ini bid'ah ya. Mayat ini ustadz waktu itu yang meninggal. Hampir sepakat seluruh keluarganya, karena belum paham barangkali ya, harus diazani. Ada salah satu ustadz, temannya juga mengatakan, "Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ini wasiat beliau. Ini wasiat beliau, kalau mati jangan diazankan." Karena nggak ada contoh dari Nabi SAW, orang mati diazani, dikomati. Diam semua. Padahal keluarganya sendiri. Ini yang ngomong cuma temannya. Kenapa? Karena wasiat tadi dipegang. Dan ustadz ini tidak bohong. Ustadz ini sama-sama ahlu sunnah. Ya. Diam, selesai. Ini contoh betapa wasiat itu bisa mengecilkan permasalahan, bahkan menghilangkan permasalahan. Ya. Coba kalau tidak ada wasiat, ya sudah. Ya. Maka beliau diminta oleh para sahabat, sebagian sahabat, untuk memberikan wasiat. Disinilah keluar wasiat beliau. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Haitsuma kunt, dimanapun kalian berada. Jadi takwa itu bukan hanya di masjid, bukan hanya ketika dekat dengan istri, keluarga, bukan hanya ketika rame-rame bersama ikhwan-ikhwannya, tidak. Ketika sendiri, ketika sepi, ketika dimanapun, bertakwa. Ya. Kalau bertakwa hanya ketika berada bersama teman-temannya, ikhwan-ikhwannya, saya kira mudah. Ya. Apalagi tentang akhlak. Saya bersama antum atau saya duduk di sini, saya menyembunyikan akhlak buruk saya, mudah sekali. Saya jaga diri saya tidak keluarkan kartu saya yang temperamental misalnya, bakhil misalnya, kasar misalnya, bengis misalnya, mau menangnya sendiri misalnya, mudah. Ya, tapi terhadap orang-orang tertentu tidak mudah.
keluarga saya misalnya, istri saya, anak saya. Maka luar biasa sabda Nabi, orang yang paling baik di antara kalian adalah, pernah dengar? Yang paling baik terhadap istrinya. Ini luar biasa sabda Nabi. Mungkin kita bertanya, loh kok kepada istrinya? Iya. Karena kepada istri sulit sekali menyembunyikan kartunya. Tentu keluar kartunya, keluar aslinya. Bakhilnya misalnya, sombongnya misalnya, mau menang sendiri, nggak mau bantu-bantu, istri pasti tahu. Suami istri masing-masing tahu. Nah, istri melihat suaminya sabar, penyayang, nggak menangnya sendiri, dermawan. Istri melihat seperti itu, orang lain lebih lagi. Ya, maka akhlak terbaik itu, orang akhlaknya baik itu nanyanya ke siapa? Ke istri. Kalau istri ya ke suami, yang paling tahu. Ya. Kalau mertua, orang tua, saudara, apalagi cuman sahabat, tetangga, nggak bisa. Kan bisa ditutup-tutupi. Ya. Inilah takwa dimanapun kita berada. Wasam'i wa ta'ati. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu mendengar dan taat. Untuk selalu mendengar dan taat. Kepada siapa? Enggak disebut kepada siapa di sini. Apa ayah, apa ibu, apa guru, apa atasan. Tapi disebutkan di sini, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Walaupun yang memimpin kalian seorang budak Habsyi, Ethiopia. Berarti taat kepada siapa? Tadi kira-kira. Pemimpin, khalifah, Amirul Mukminin, raja, sultan, presiden, perdana menteri, apapun namanya, yang jelas dia orang nomor satu di negeri itu. Ya, orang nomor satu di negeri itu. Bukan orang nomor satu di yayasan itu, orang nomor satu di perusahaan itu, orang nomor satu di lembaga itu, tidak. Orang nomor satu di negeri itu. Kalau yayasan kan kita boleh nggak terima, saya nggak mau. Kalau saya dipaksa melakukan ini, saya nggak mau, saya keluar dari yayasan ini. Bisa kan? Kalau Anda paksa saya melakukan ini, padahal halal itu, cuman dia nggak mau aja. Saya nggak mau dipaksa. Kalau Anda sebagai pemimpin memaksa saya melakukan ini, saya nggak mau ini, padahal saya keluar dari lembaga ini. Gitu. Saya keluar dari perusahaan ini. Coba kalau presiden nyuruh kita untuk pakai helm kalau naik motor misalnya, aturan resmi, saya nggak mau. Saya nggak mau. Yeah. Kalau saya dipaksa naik motor harus pakai helm, saya mau. Mau apa? Mau apa? Mau keluar dari Indonesia? Ya silakan kalau bisa. Ya, emang mudah keluar dari satu negeri masuk ke negeri lain. Saya mau jadi warga Saudi saja, saya menjadi warga Mesir saja, emang bisa? Nggak bisa. Jangan samakan antara presiden, khalifah, Amirul Mukminin dengan ketua lembaga, ketua yayasan, ketua pengajian. Beda. Ini sebagian kita malah aneh terhadap pemimpin, Amirul Mukminin, khalifah, raja, presiden, kadang nggak mau taat. Terhadap pemimpin pengajiannya, organisasinya, lembaganya, yayasannya, justru sami'na wa ata'na. Ini kebalik. Lihat sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Walaupun yang memerintah engkau itu seorang budak Habsyi. Di riwayat lain dikatakan yang rambutnya keriting dan kepalanya kecil. Misruz zabib, seperti anggur kering. Zabib, kismis. Artinya wujud yang buruk. Bukan gagah, parlente, tampan, tinggi besar, putih dan enggak, pancung, ya, enggak. Ini buruk. Tapi dia pemimpin kita, tapi Allah takdirkan dia presiden kita, raja kita, khalifah kita, Amirul Mukminin kita, wajib kita taati.
Dan dalam hal nama, seperti kemarin yang sudah kita bahas ya, tidak usah terlalu memusingkan dengan istilah nama. Ya. Oh, enggak sunnah kalau istilahnya presiden, harus sultan, harus Amirul Mukminin. Tidak. Apapun namanya. Ingat, antara Abu Bakar dengan Umar saja beda istilahnya. Padahal sama-sama pemimpin kaum muslimin, sama-sama orang nomor satu di seluruh dunia Islam, sama-sama harus ditaati, sama-sama penerus Nabi SAW. Tapi istilahnya beda. Abu Bakar apa? Terkenal dengan julukan Khalifah. Umar Amirul Mukminin. Beda kan? Beda. Ya. Oleh karena itu mau presiden, perdana menteri, sultan, raja, yang penting dia muslim. Yang penting dia muslim. Dan dia orang nomor satu di negeri itu. Itulah pemimpin kita, wajib kita taati. Jangan lihat kelakuan dia. Jangan lihat dia adil apa zalim, dia jujur apa tidak, dia amanah apa khianat. Jangan. Kalau lihat itu hancur. Karena kan pandangan manusia bisa beda-beda. Oh, menurut saya presiden kita adil. Oh enggak, menurut saya presiden kita zalim. Hancur. Nah, maka untuk taat kepada presiden kita, pemimpin kita, jangan melihat dia itu kayak apa. Gitu. Fisiknya udah jelas ya. Buruk seperti ini tetap wajib kita taati. Sama dengan kita taat kepada ibu kita, orang tua kita. Kita taat kepada ibu kita, apakah harus lihat-lihat ibu kita kayak apa dulu? Tentu tidak. Saya nggak mau taat kalau ibu saya jarang sholat. Saya nggak mau taat kalau ibu saya nggak pakai jilbab. Saya nggak mau taat kalau ibu saya tidak sunnah. Keliru. Mau ibu kita pelacur sekalipun, bahkan kafir sekalipun, wajib kita taati. Ya, ini sama istri terhadap suami. Istri terhadap suami. Kalau istri terhadap suami dibatasi muslim apa tidak. Kalau bukan muslim ya otomatis harus pisah. Misalnya suami tiba-tiba murtad, maka istri wajib lepas dari suaminya itu karena murtad. Nah, yang dilihat apa untuk taat kepada pemimpin atau orang tua atau istri terhadap suami? Yang dilihat apanya? Perintahnya, kebijakannya, ketentuannya, halal apa haram. Itu. Jadi jangan lihat orangnya. Pemimpin kita menyuruh kita tadi kan pakai helm setiap kali naik motor. Pakai helm ketika naik motor, haram apa tidak? Tidak haram, maka wajib kita taati. Kemana-mana harus bawa KTP misalnya, ya wajib kita taati. Karena bawa KTP kan tidak haram. Ya. Kalau pemimpin kita mengatakan untuk sementara jangan sholat di masjid ya, tahan. Jangan ada sholat Jumat, tahan ya. Karena hari ini hari perayaan misalnya. Nah, ini yang tidak boleh kita taati. Dosa besar, maksiat besar. Ya, kalau mubah halal wajib kita taati, walaupun kita nggak suka. Walaupun kita tidak suka, ya kayak pakai helm. Berapa banyak orang yang nggak suka pakai helm. Tapi karena ini perintah pemimpin, ya wajib kita taati. Ini contoh saja. Begitu pula istri terhadap suami, begitu pula anak terhadap orang tua. Jangan melihat orangnya, tapi lihat perintahnya. Ya. Bahkan walaupun suami jarang sholat, bahkan sering mabuk,
bahkan pulang mabuk, sepoyongan, minta dibikinin kopi. Wajibkah istrinya membikinkan kopi? Wajib, karena dia masih suami. Walaupun dia berbuat maksiat, urusan dia dengan Allah. Urusan istri taat kepada suami, karena bikin kopi kan tidak haram. Kecuali suami memaksa istri untuk membelikan khamar, bir misalnya, ya tentu tidak boleh ditaati. Karena membeli khamar haram. Yang membeli, yang menjual, yang menuangkan, yang membawanya, semuanya terkutuk dilaknat oleh Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana riba, yang makan riba, yang memberi makan riba kepada orang lain, yang menulisnya, yang menjadi saksi dan seterusnya, semuanya sama terkutuk dilaknat oleh Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena istri tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau biarkan suamimu tidak sholat? Kenapa engkau biarkan suamimu berbuat maksiat? Kenapa engkau biarkan suamimu mabuk? Enggak akan ada pertanyaan seperti ini. Yang ada pertanyaan, kenapa engkau biarkan istrimu tidak sholat? Kenapa engkau diam saja ketika istrimu enggak pakai jilbab kemana-mana? Kenapa engkau biarkan istrimu melakukan bid'ah? Ini luar biasa, suami akan ditanya. Maka berbicara tentang emansipasi wanita, hak laki dan perempuan, antara kaum muslimin dengan kaum kafirin nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung. Mereka yang dilihat dunianya saja. Bahwa suami akan ditanya tentang kemaksiatan istrinya, mereka nggak paham. Bahwa istri nanti tidak akan ditanya oleh Allah tentang kemaksiatan suami, mereka nggak paham. Mereka nggak percaya dengan hari akhir. Ya, maka jangan bicara tentang emansipasi dengan mereka, jauh mereka. Jauh di bawah kita, nggak tahu apa-apa. Islam penuh dengan ilmu. Mana contoh besar? Asia. Asia diam saja, tidak berkutik, tidak menasihati ketika di hadapannya suami berbuat maksiat, kemaksiatan yang luar biasa. Barangkali tidak ada kemaksiatan besar yang dilakukan oleh orang lain selain suaminya ini. Siapa nama suaminya? Fir'aun, laknatullah alaih. Asia diam saja, enggak ngomong apa-apa, enggak mencegahnya. Tentu tidak punya kekuatan sedikit pun. Apa janji Allah terhadap Asia? Allah kabulkan permohonan Asia, membikinkan rumah, istana tentunya di surga. Asia beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, ini contoh besarnya. Tentu apa yang Allah tetapkan untuk Asia sama dengan wanita manapun. Gak mungkin aturan Allah berbeda. Ya, aturan Allah sama. Dari dulu sampai hari ini sampai hari kiamat. Kecuali sedikit tentang permasalahan fikih, ya. Fa innahu man ya'ish minkum, karena barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, lama ya, bukan sebulan 2 bulan setelah Nabi wafat, setahun 2 tahun setelah Nabi wafat, tidak, bahkan sampai kira-kira 12 tahun. 12 tahun setelah Nabi wafat belum ada yang disabdakan oleh Nabi ini, perselisihan. Ini berarti jauh, ratusan tahun, ribuan tahun setelah Nabi wafat. Apa yang terjadi? Fasayara fihi ikhtilafan katsira. Kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Barangkali sudah kita saksikan hari ini. Apa yang disabdakan oleh Nabi di hadis ini sedang kita saksikan hari ini. Perselisihan luar biasa. Perselisihan antara kaum muslimin. Bukan perselisihan, perbedaan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Itu dari dulu memang harus beda, nggak boleh sama. Nabi jangankan cara hidupnya, manhajnya, beragamanya, model sisiran rambutnya saja beliau nggak mau sama. Ketika beliau hijrah ke Madinah, rambut beliau belah tengah. Begitu melihat
orang-orang Yahudi kafir di Madinah juga belah tengah langsung dirubah oleh beliau menjadi belah pinggir. Itu sekedar gaya sisiran rambut. Beliau nggak mau sama. Kaum muslimin dengan kaum kafirin memang harus beda. Yang dimaksud di sini sesama muslim, sama-sama mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama mengaku hamba Allah Rabbul Alamin, tapi salat subuh yang satu pakai kunut, yang satu tidak. Ada yang mati, yang satu ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, yang satu tidak. Melewati 12 Rabiul Awal, yang satu merayakan Maulid Nabi, yang ini tidak. Wih, ini banyak sekali. Ratusan, mungkin ribuan kalau dihitung seluruh dunia. Ini kan perbedaan. Padahal nabinya satu, Tuhannya satu, Al-Qur'annya satu, hadis-hadis sahih Bukhari Muslim satu. Kok bisa beda? Kok bisa beda? Ya, tentu dipertanyakan. Kecuali jelas ada riwayat, Nabi kadang kunut subuh, kadang tidak. Nabi kadang merayakan Maulid, kadang tidak. Nabi kadang mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40, kadang tidak. Kalau ada riwayat seperti itu, ya tentu ini boleh, itu boleh. Lihat yang ada riwayat yang mana. Apakah Nabi kunut subuh? Apakah Nabi ketika ada yang mati ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya? Apakah ketika beliau melewati 12 Rabiul Awal mengadakan acara Maulid? Saudara-saudara, ketahui ini hari kelahiranku. Jangan kalian lupakan. Zikirlah tertentu, bacalah salawat tertentu. Ya, bahkan Nabi seumur-umur, pas beliau jadi Nabi 23 tahun, beliau belum pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, aku lahir 12 Rabiul Awal. Gak ada satupun riwayat hadis yang berbunyi seperti itu. Kalau aku lahir hari Senin, ya, maka beliau puasa. Ya. Kalau beliau mengatakan aku lahir 12 Rabiul Awal, enggak ada. Maka para ulama berselisih, kapan sebenarnya beliau lahir? Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 18 Rabiul Awal, bahkan ada yang berpendapat di luar Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ini pendapat yang paling lemah. Kenapa? Karena nggak ada apa-apanya. Ya, hari kelahiran beliau nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya? Yang ada apa-apanya? 1 Syawal, 10 Dzulhijjah. Ini ada apa-apanya. Ya. Di luar itu nggak ada apa-apanya kalau mau diperingati. Segala perayaan di muka bumi ini dihapuskan oleh Islam kecuali 2. Apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar Idul Fitri dan Idul Adha tidak boleh dirayakan. Hanya 2 itu yang boleh dirayakan. Atas nama agama, atas nama negara, atas nama internasional, ada hari Aid, ada hari ini, ada hari itu. Ya. Atau atas nama pribadi. Ini hari kelahiran saya, ini hari pernikahan saya, ini hari keberuntungan saya. Di tanggal ini saya dilantik menjadi pejabat tertinggi yang pernah saya alami. Ya, semuanya tidak boleh. Biarkan Allah dan Rasulnya yang memilihkan kepada kita mana yang kita boleh rayakan. Ternyata cuma 2. Idul Fitri dan Idul Adha. Dan perayaannya jelas. Ada sholat 2 rakaat, ya. Ada khutbah. Khutbahnya setelah sholat, bukan sebelum sholat, tidak seperti sholat Jumat. Jelas kan? Coba Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, ini itu enggak jelas. Ada yang ceramah, ada yang baca ini, ada yang macam-macam, ada buka bazar, ada santunan anak yatim, itunya enggak masalah. Tapi kenapa menentukan hari? Biarkan Allah dan Rasulnya yang membedakan satu hari dengan hari yang lainnya, yang akal kita tidak bisa mencerna. Jangan kita menyaingi Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, perbedaan satu hari dengan hari yang lainnya kita nggak bisa cerna. Antum bisa jawab,
perbedaan 17 Agustus dengan 16 Agustus? Insyaallah antum nggak bisa jawab. Profesor doktor manapun nggak bisa jawab. Apa perbedaan 17 Agustus dengan 18 Agustus misalnya? Perbedaan 12 Rabiul Awal dengan 13 Rabiul Awal, apa bedanya? 31 Desember dengan 1 Januari, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Ya. Dari suasananya, dari keadaan kita nggak ada bedanya. Antum mau dibohongi oleh orang Yahudi, ini tahun baru, ini semangat baru, ini kehidupan baru, ini harapan baru, baru apanya? Ya, kerjaan kita masih itu-itu juga, rumah kita masih itu-itu juga, istri kita masih itu-itu juga. Ya, belum nambah-nambah juga. Ya, apanya yang baru? Kita dibohongi mau saja sama Yahudi. Baru nih, menyambut tahun yang baru ini, jam 12 malam, jangan tidur, tiup trompet, apa hubungannya? Sedekah Rasulullah terbukti sudah apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sekonyol apapun, segila apapun kelakuan Yahudi dan Nasrani, pasti akan ditiru oleh kaum muslimin. Mana kelakuan Yahudi yang tidak ditiru oleh kaum muslimin? Nggak ada. Bahkan Nabi berani memastikan seandainya ada orang Yahudi Bani Israel yang menzinai ibunya, maka pasti ada di antara umatku yang akan menzinai ibunya. Gak ada kelakuan Yahudi yang tidak ditiru oleh kaum muslimin, terutama di akhir zaman. Kita jangan ikut-ikutan. Insya Allah memang tidak banyak. Antum jadilah orang-orang yang sedikit. Ketika hari ini mayoritas kaum muslimin mengikuti cara Yahudi, ya, niup trompet jam 12 malam di malam 1 Januari, antum jangan ikut-ikutan. Ya, jadilah orang yang sedikit. Nah, bagaimana ketika kaum muslimin terjadi perselisihan yang luar biasa, perbedaan yang banyak sekali, sudah masing-masing saja, nggak usah dibahas, nggak usah ngotot-ngototan, nggak usah berantem. Yang kunut silahkan, yang nggak silahkan, yang tarawih 11 silahkan, yang lebih dari itu silahkan, yang merayakan maulid silahkan, yang nggak silahkan. Jangan saling menyalahkan, gitu. Bahkan ketika ada sebagian yang rajin mendatangi kubur keramat, yang satu antipati terhadap kubur keramat, udah jalan masing-masing. Itu yang sering kita dengar. Mari kita dengar manusia termulia di muka bumi, manusia terbenar di muka bumi, manusia yang Allah tidak rela dia salah, ya, walaupun salahnya sedikit sekali. Apa? Bermuka masam, bukan marah-marah nyaci maki, cuman bermuka masam. Ketika ada orang miskin buta datang kepada beliau saat beliau sibuk melayani pembesar-pembesar Quraisy, beliau berharap pembesar-pembesar Quraisy ini masuk Islam. Kalau para pembesar ini masuk Islam, tentu bawahannya akan ikut semua. Sebuah harapan yang lumrah, yang baik tentunya. Datanglah, namanya buta ya, mungkin nggak lihat. Nabi sedang sibuk melayani pembesar-pembesar Quraisy. Nabi bermuka masam, kurang suka. Bukan caci maki, kamu apa-apaan kesini, saya menghadapi begini sibuk. Enggak, cuman bermuka masam. Allah enggak rela nabinya berbuat seperti itu. Allah tegur beliau. Enggak lama turun ayat, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Luar biasa bagaimana beliau akan salah. Baru tergelincir sedikit saja langsung diluruskan. Maka ucapan yang keluar dari lisan beliau pasti benar. Kalau riwayatnya sahih ya, hadisnya sahih. Ya, maka jangan coba-coba antum meragukan sabda Nabi ini. Ketika terjadi perselisihan yang luar biasa, apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Yang sini maulid Nabi, sini tidak. Ikutilah Nabi. Nabi merayakan maulid apa tidak? Yang sono kalau mati ditahlilkan, sintina ikuti aku, ikuti sunnahku, aku tahlilan apa tidak?
Yang satu mengkampanyekan selawat nariyah, yang sebelah sini antipati selawat nariyah. Lihat Nabi mengajarkan selawat nariyah apa tidak? Dan seterusnya dan seterusnya. Tentu ini butuh ilmu. Untuk kembali kepada Nabi, mencontoh Nabi SAW, kita butuh Syekh Albani, kita butuh Syekh bin Baz, kita butuh Syekh Utsaimin, kita butuh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya para ahlul hadis. Karena mereka jauh lebih tahu daripada kita. Kata mereka sahih, kita ikuti. Kata mereka dhaif, apalagi maudhu', sudah. Kecuali kita punya ilmu, belajar ilmu hadis, mutal hadis, silahkan. Imam Bukhari, Imam Muslim kan bukan Nabi, bisa saja dikritik. Tapi yang kritik tentu harus dengan ilmu, nggak asal-asalan. Dan ilmunya harus ilmu hadis. Nggak boleh ilmu kesehatan, ilmu matematika, ilmu masak-memasak, nggak boleh. Harus ilmu hadis. Maka ketika Nabi mengatakan, jika minumanmu kemasukan lalat, maka celupkan sekalian. Karena lalat itu sayap sebelahnya mengandung racun, yang sebelahnya lagi mengandung penawarnya, obatnya. Jadi kalau dicelupkan sekalian, netral. Bolehkah membantah ucapan Nabi? Yang dibantah sahih apa tidak? Sahih apa tidak? Nah, siapa yang mau coba-coba membantah kesahihan ini, ya silahkan. Berhadapan dengan Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Harus pakai ilmu hadis, nggak boleh pakai ilmu kesehatan. Mentang-mentang dia dokter misalnya, mentang-mentang dia mempelajari tentang lalat bertahun-tahun dan penyelidikannya beda dengan sabda Nabi, lalu ditolak sabda Nabi, ini nggak ilmiah, ini nggak ilmiah. Dan tidak bisa dia mengatakan karena ini bertentangan dengan penelitian saya, penelitian kami para dokter selama puluhan tahun, maka kami nyatakan hadis ini dhaif. Dia nggak berani. Nabi bersabda keliru, nggak berani. Kufur kan? Mengatakan Nabi salah tentu kafir. Nabi salah berarti? Nabi salah berarti? Berarti Allah salah. Kan semua ucapan Nabi dari Allah, perbuatan Nabi dari Allah. Kalau salah langsung ditegur tadi kan? Insya Allah seorang muslim yang waras nggak mungkin mengatakan Rasul ngomong salah, keliru, nggak mungkin. Yang mereka lakukan hadis ini dhaif. Gitu. Artinya periwayat sampai ke Nabi ini ada yang pendusta misalnya, ada yang hafalannya tidak kuat misalnya, sanadnya tidak bersambung, terputus misalnya, yang menyebabkan hadis dhaif atau maudhu. Silahkan dengan ilmu hadis. Nggak boleh dengan ilmu yang dia miliki dan itu bukan ilmu hadis. Seperti penyelidikan tadi. Karena beda dengan penyelidikan kami, maka hadis ini pasti dhaif, nggak boleh. Nggak ilmiah kan? Ya sama dengan kita seorang ahli insinyur sipil misalnya, ahli bangunan, kok didebat oleh dokter, ya nggak mungkin, nggak boleh kan? Ada satu lagi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para sahabatku al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ada kaidah di sini, kullu sahabatir rasul khalifah fil fahmi, kullu sahabatin khalifatur rasul fil fahmi. Semua sahabat itu khalifah. Semua sahabat itu khalifah, penerus Nabi dalam masalah pemahaman agama. Gak ada satupun sahabat yang menyimpang dari pemahaman Nabi, yang berbeda dari madhab Nabi, yang berbeda akidahnya dengan akidah Nabi, gak ada. Maka Khawarij, kelompok sesat pertama dalam Islam, firqah dolal pertama kali dalam Islam, semuanya adalah anak muda. Anak muda, gak ada yang tua. Kalau tua pasti ketemu dengan Nabi SAW. Ketemu dengan Nabi berarti sahabat. Gak ada yang sahabat. Gak ada yang sahabat. Di bawah sahabat. Ya, mereka ketemu dengan Utsman, ketemu dengan Ali, ketemu dengan Ibnu Mas'ud, ketemu dengan Ibnu Abbas. Tapi tidak ketemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar dan Umar, mereka tidak ketemu. Mereka tidak bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Berarti muda-muda sekali, belasan tahun. Belia sekali mereka. Inilah aliran sesat pertama dalam Islam, kelompok dolal pertama dalam Islam. Satu di antara
72. Nanti akan sampai hadisnya. Nah, ternyata ada dua sunnah. Selain sunnah Nabi SAW, sunnah sahabat. Ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa bawa sahabat? Kenapa tidak cukup Nabi saja? Ikutilah sunnah-sunnahku, titik. Ikutilah cara beragamaku, titik. Kalau begini, kita tidak akan berani sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Kenapa? Karena belum pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi dalam 8 kali Ramadan, kewajiban puasa Ramadan itu kan tahun kedua hijrah, kira-kira 8 tahun sebelum beliau wafat. Berarti beliau melewati Ramadan itu kira-kira 8 kali. Selama 8 kali beliau melewati Ramadan, sholat berjamaah tarawih itu cuma 2 malam, kadang 3 malam, nggak pernah tiap malam. Ya. Kenapa kita berani? Dan nggak ada satupun ulama yang mengatakan itu bid'ah, itu keliru, itu salah. Satupun, semua sepakat. Kenapa? Karena di sini, ikutilah aku dan para sahabatku. Seluruh sahabat semenjak Umar, Istihad Umar, sepakat, nggak ada yang protes satupun. Melaksanakan salat tarawih dengan berjamaah di masjid setiap malam. Setiap malam. Maka luar biasa ucapan Nabi SAW. Kalau beliau bicara ngarang, nggak mungkin bisa seperti ini. Semuanya diatur oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Beranikah kita mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Nggak berani. Ini bukan sunnah Nabi SAW. Nggak ada, bahkan isyarat juga nggak ada. Nanti kalau aku meninggal, Al-Quran yang ada di pelepah kurma, yang ada di tulang belulang, jadikan satu. Nggak ada isyarat seperti itu. Tapi kenapa para ulama sepakat bahwa mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf tidak bid'ah, ini sunnah? Jawabnya, karena seluruh sahabat sepakat. Seluruh sahabat sepakat. Ya. Nah, tidak banyak memang, tapi ada. Ya. Bahkan ada kan perbuatan Nabi yang kita tidak boleh meniru. Ibadah Nabi tapi kita tidak boleh nyuntuh. Apa? Puasa? Puasa wisol. Nggak berani kan kita nyentuh. Kenapa? Karena nggak ada para sahabat yang puasa wisol. Termasuk Nabi meletakkan pelepah kurma yang basah di atas kubur dengan harapan, bukan harapan ya, sabda beliau sebuah kepastian bahwa selagi pelepah kurma ini masih basah, maka mayat yang sedang disiksa di bawah ini diperingan siksanya. Adakah para sahabat mengikuti jejak Nabi ini? Nggak ada. Maka kita tidak boleh mengikuti. Para sahabat lebih tahu mana yang sunnah, mana khususiyah Nabi. Ya. Pernahkah Nabi puasa Tasu'ah 9 Muharram? Belum pernah. Kita dan para ulama sedunia sepakat puasa Tasu'ah 9 Muharram sunnah. Padahal Nabi belum pernah melakukan. Kenapa? Karena para sahabat melakukan dan sepakat. Kecuali tidak sepakat ya, seperti azan Jumat 2 kali. Ini betul ijtihad Utsman, tapi nggak sepakat. Tidak seluruh sahabat sepakat. Ada yang protes. Salah satunya yang vokal Ibnu Umar. Ya, maka mengatakan bahwa azan Jumat 2 kali di hari Jumat adalah sunnahnya para sahabat, masuk dalam kategori hadis ini yang harus kita ikuti. Tidak. Tidak. Kenapa? Karena tidak sepakat para sahabat. Beda dengan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, sholat tarawih setiap malam dengan berjamaah di bulan Ramadan. Ya, membunuh, memerangi sesama muslim yang tidak taat kepada pemimpin. Di zaman Nabi kan belum ada, dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan semua sepakat. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.